Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz. Jumpa lagi bersama Amarket di sini. Analisa harian kita hari ini, hari Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024. Rekan trader semuanya, kita akan membahas lagi, kita akan memprediksikan lagi apa yang terjadi pada hari ini. Dan seperti biasa, Amarket datang memberikan informasi-informasi yang terkini, terbaik, terpercaya, terakurat, dan semuanya untuk rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader tetaplah bersama kami, tetaplah menyaksikan acara kami. Jangan lupa subscribe lah channel kami supaya channel kami ini bisa berkembang dan berkembang terus, ya minimal seperti channelnya Atta Halilintar lah. Oke rekan trader. Rekan trader seperti biasa sebelum kita masuk, mari kita lihat dulu apa yang terjadi pada platform di hari yang kemarin. Rekan trader bisa lihat dengan jelas di sini bagaimana platform ini, kita bisa lihat pergerakan yang terjadi pada hari kemarin. Dolar Amerika masih tetap mengalami penguatan yang konstan. Dia menguat rekan trader, dia mencoba naik lebih tinggi lagi. Dan ini adalah imbas dari pergerakan geopolitik yang terjadi di Amerika, di mana Joe Biden mengumumkan untuk tidak mengikuti kontestan pemilihan presiden lagi. Oleh karena itu nanti mungkin mbaknya Harris ya, Kamala Harris akan menggantikan dia ya. Ini yang membuat pasar benar-benar wait and see, tapi memberikan sedikit pengaruh yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Dolar Amerika mengalami kenaikan yang sangat luar biasa kemarin sampai di 104.151. Bagaimanakah euro angka saham dolar? Untuk euro angka saham dolar, pasar tetap wait and see. Euro angka saham dolar mengalami pelemahan sampai di 1.08715, walaupun kemarin akhirnya bisa ditutup di posisi seputaran 1.0888097. Pound sterling rekan trader, pound sterling masih tetap wait and see juga 2 hari terakhir ini. Kita akan lihat kemarin dia sempat turun di posisi yang paling terendah di posisi 1.29038, walaupun akhirnya dia naik menguat di posisi 1.29306. Gold rekan trader semakin turun lagi. Kemarin dia fix keluar dari zona 2400 di 2384. Walaupun akhirnya ditutup di sekitaran 2398. Hari ini ya masih berjuang terus. Nanti kita akan bahas nanti di tema harian kita. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas USD Yen Jepang walaupun kemarin sempat naik sangat luar biasa di pembukaan pasar Asia, akhirnya dia turun juga di posisi 156.291. Tapi akhirnya ditutup di sekitaran 157.007 James Bond. Ya. Oke, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada hari kemarin. Dan untuk tema harian kita hari ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa. Tetap luar biasa. Saya seperti Patino Sidin, apapun saya bilang luar biasa. Tema hari ini adalah jalan terjal emas menuju 2400. Ini tema yang sangat luar biasa buat rekan trader semuanya karena emas masuk dalam jalan terjal yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa emas rekan trader setelah minggu yang lalu, hari Rabu yang lalu, minggu lalu, dia terbang tinggi sampai ke 2480, emas jatuh sejatuh-jatuhnya di hari Jumat. Rekan trader bisa lihat bagaimana emas ini pada hari Jumat dia jatuh sampai level kerendahan yang sangat luar binasa. Bukan biasa lagi, luar binasa rekan trader. Rekan trader bisa lihat emas ini dia turun sampai ke level paling terendah di posisi 2393. Dan di hari kemarin dia turun lebih rendah lagi di 2383. Kita tahu bahwa emas ini lagi berjuang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dan kita tahu bahwa pasar benar-benar menantikan kepastian kapan pengumuman suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed. Jerome Powell bilang
Tidak perlu 2% untuk bisa menurunkan tingkat suku bunga. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kapan itu penurunannya. Oleh karena itu pasar benar-benar wait and see. Walaupun tendensi penguatan masih sangat kuat, karena pasar mengharapkan akan terjadi pelemahan tingkat suku bunga. Akan tetapi faktor geopolitik, pemilihan presiden yang ada di Amerika, plus pengunduran diri Joe Biden yang akan digantikan oleh Kamala Harris, inilah yang menjadi alasan bagaimana ekonomi Amerika berguncang karena wait and see akibat geopolitik tersebut dan membuat dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan. Inilah yang menjadi alasan penyebab bagaimana emas bisa tertekan dan bisa jatuh keluar dari zona 2400. Menjadi pertanyaan, apakah dia akan kembali lagi ke 2400? Ya, bukan cuma 2400 tapi 2500. Tapi peluang itu akan ditentukan setelah kapan pelemahan tingkat suku bunga. Dalam persepsi saya, apabila pelemahan tingkat suku bunga nanti bulan September, emas akan naik sampai 2400, mungkin pun juga dia bisa sampai 2500. Tapi setelah pengumuman siapa presiden Amerika, dan apabila presiden Amerika itu adalah Donald Trump, maka emas akan sedikit tertekan karena Donald Trump adalah tipikal pemimpin, tipikal presiden yang menginginkan dolar Amerika untuk terbang tinggi dan lebih tinggi lagi, sehingga bisa menjadi batu sandungan untuk pergerakan ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema harian kita pada saat ini rekan trader, dan seperti biasa kita langsung masuk di analisa teknikal. Analisa teknikal kita hari ini kita mulai dari indeks dolar Amerika rekan trader. Seperti biasa indeks dolar Amerika, pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika memiliki kecenderungan yang sangat kuat untuk naik lebih tinggi lagi. Ya, saya masih bisa berestimasi bahwa dia ini masih bisa naik lagi. Ya, minimal dia akan bisa naik sampai di 104.183. Ya, masih minimal sampai di situ, dan ya kalaupun pelemahan dia akan coba di 103.909. Ini adalah kenaikan yang bisa dicapai oleh indeks dolar Amerika hari ini. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat bersama-sama bahwa arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini rekan trader, kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar tendensi pelemahan sangat kuat. Saya bisa sedikit mengambil sedikit kesimpulan bahwa dia ini masih bisa melemah, dan kemungkinan besar dia akan mencoba melemah sampai level paling terendah di posisi 1.08667. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa terjadi, apalagi nanti malam akan ada berita ekonomi. Dia bisa terbang tinggi lagi dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lagi ke posisi 1.08935. Sini. Ya, ini adalah arah pergerakannya. Range-nya. Bagaimana untuk pound sterling rekan trader semuanya? Kita lihat bersama-sama pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, pound sterling pada saat ini menurut analisa saya, dia punya peluang besar untuk mengalami pelemahan yang signifikan. Saya bisa menganalisa bahwa dia ini masih bisa melemah. Ya, paling maksimal pelemahan dia itu akan sampai di level terendah di posisi 1.28959, dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di posisi 1.29372. Nah, di sini ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah gold? Nah, ini dia gold. Ini asik nih. Asik untuk kita bincangkan. Untuk gold rekan trader, gold pada hari ini menurut analisa saya, gold ini kalau saya lihat ya, peluang besar dia masih bisa turun lagi. Dia masih bisa turun lagi. Saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia ini masih bisa turun sampai level paling terendah di posisi 2380.99. Tapi hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dia mencoba naik lagi di posisi tertinggi
dan tidak bisa juga peluang dia ini naik ke posisi paling tertinggi itu sampai di 2406. Jadi 2406 menurut analisa saya, 2406 ya, kalau bisa sampai 2410 juga bisa, sampai ke level paling rendah di posisi 2380.99 adalah pergerakan yang terjadi pada emas hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang pada hari ini pergerakannya masih besar, peluang kemungkinannya itu adalah bearish, walaupun bearish sekarang udah agak sedikit koreksi ya. Saya bisa bilang bahwa bearish ini akan mencoba sampai, menurut saya, sampai di posisi paling terendah itu di seputaran 155.975. Tapi hati-hati, setelah ini dia akan balik arah dan dia akan mencoba sampai di 157.112. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada, nah di sini. Ini menurut saya ya, USD Yen Jepang. Oke rekan trader, ini adalah analisa teknikal, dan untuk kembali lagi saya mau ingatkan buat para rekan trader semuanya bahwa hari ini kalender ekonomi yang harap diperhatikan adalah hari ini akan ada penjualan rumah lama. Jadi rumah-rumah lama ini dijual semua ya, supaya bisa beli rumah baru. Nanti pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan membantu atau ini akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap dolar Amerika pada pukul 21.00 di saat pembukaan pasar Amerika nanti. Dan jangan lupa rekan trader, bergabung bersama Market. Ini adalah websitenya, semua lengkap di deskripsi channel ini. Ada di deskripsi video ini, ada semua link di sana. Silahkan rekan trader mengakses, menambahkan, mendaftar, dan lain-lain. Oke. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini 23 Juli 2024. Saya selalu berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jangan lupa rekan trader, tradinglah dengan menggunakan logika akal sehat. Itu yang paling penting, dan paling penting adalah percaya akan diri sendiri, analisa menggunakan analisa yang dilakukan oleh rekan trader. Karena analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.